Presiden Joko Widodo meminta adanya evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan. Terima kasih, alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan Ya, namun usai pernyataan itu diunggah di laman resmi setkap.go.id, tautan paparan pembukaan Jokowi di laman itu tak dapat diakses hingga Rabu pagi. Dalam arahannya, Presiden juga menyampaikan 4 poin penting terkait situasi Indonesia yang sudah memasuki gelombang ketiga. Presiden meminta jajarannya untuk memperkuat bagian hilir sebagai upaya penanganan jangka pendek di tengah merebaknya kasus Omikron. Bagi masyarakat yang positif tanpa gejala, Jokowi meminta untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, vaskes, atau melalui telemedicine. Terima kasih, alhamdulillah. Presiden juga meminta penguatan pencegahan transmisi lokal di dalam negeri, utamanya di 6 provinsi yang menjadi penyumbang kasus aktif terbesar di tanah air. Dan tadi sama-sama kita dengarkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan. Baik, pemerintah menyatakan Indonesia masuk gelombang ketiga COVID-19 dengan merebaknya kasus Omikron. Di tengah gelombang ketiga, Presiden sempat meminta agar PTM di 3 provinsi dievaluasi. Sebelum keterangan tersebut kini tidak dapat diakses. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Ya. Mas dulu ya. Iya, Prof. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai bagaimana pemerintah menghadapi gelombang ketiga. Di satu sisi banyak denial seperti itu, Prof. Kita tahu bahwa PTM tetap dijalankan, PPKM tetap di level 2. Tapi kita tahu positivity rate juga sudah tinggi dan bor rumah sakit juga hampir melebihi tadi 50 bahkan 60%. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, jadi prinsipnya setiap kebijakan itu memang harus disesuaikan dengan perkembangan pandemi yang memang amat sangat dinamis. Dan yang lalu biasanya pemerintah juga cepat mengganti kebijakan sesuai dengan perubahan dari data di lapangan. Jadi sekarang ini datanya memang sudah makin lengkap, makin jelas. Positivity rate-nya rata-rata Indonesia sudah 20% lebih. Kemudian yang dikatakan tadinya dikira ringan, ternyata Omikron ini tidak ringan, namun tetap berbahaya. Artinya spektrumnya memang sebagian besar memang tanpa gejala. Namun tetap aja sebagian harus masuk rumah sakit dan ada yang meninggal, dan ternyata yang kalau ringan atau tanpa gejala kan ditolak di rumah sakit, nggak boleh masuk, karena aturannya jelas. Jadi kalau dirawatnya sudah begitu banyak, di atas 50%, jadi memang Omikron menyebabkan gejala yang sedang dan berat cukup lumayan. Oke, kalau langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk saat ini, Prof, apakah Anda menilai ini sudah cukup baik? Kita tahu bahwa PPKM masih di level 2 untuk Jakarta dan PTM tetap dijalankan. Iya, jadi memang tidak mudah, kita juga coba memaklumi, namun memang harus dikerjakannya. Di pandemi ini belajar pengalaman terlalu adalah cepat gitu ya. Jadi kalau dari saya atau dari kita sih sebetulnya datanya amat jelas ya, mohon misalnya tatap muka kalau bisa di provinsi yang positivity rate-nya tinggi, paling tinggi katakanlah yang di atas 20% atau katakanlah yang di atas 19%, terserahlah yang mana, itu sementara stop dulu di provinsi tersebut gitu ya. Kemudian yang menjadi masalah lain adalah banyak provinsi yang tesnya sedikit banget. Jadi masa beberapa hari terakhir ini tes lebih dari 50% dikerjakannya di Jakarta. Jadi sudah waktunya provinsi lain untuk menambah jumlah tes orang yang dites PCR. Oke, kalau kita lihat Prof, ada pemberitaan terkait bagaimana pernyataan Presiden terkait PTM yang harus dievaluasi, lalu tiba-tiba di laman atau di website Sepkat ini diralat atau hilang, seperti itu tidak bisa diakses. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini memang Presiden meralat pernyataan ini lalu di take out dulu atau di take down? Oh enggak, jadi kalau Presiden bilang harap dievaluasi, itu sebetulnya kan sinyal yang jelas. Jadi Presiden kan urusannya banyak macam, jadi yang urusan kesehatan, urusan pendidikan kan ada
ada menteri-menterinya. Jadi yang bersangkutan yang harus segera menilai dan melaporkan ke Presiden bahwa kondisi sekarang begini-begini. Jadi saran dari menteri apa supaya segera ada perubahan sesuai dengan kondisi lapangan. Oke. Kan mulai banyak itu klaster siswa sekolah Iya. kasihan dan membawa ke rumah, dan bahayanya itu bawa ke rumah, dan ada beberapa kasus yang begitu dibawa ke rumah seluruh anggota keluarga yang anak sekolahnya terinfeksi itu menjadi tertular. Jadi memang benar amat menular. Oke, jadi kebijakan memang sangat dinamis ya Prof ya, sangat bisa berubah seperti itu ya. Sebaiknya ya. Aha. Prof, kalau kita masih bicara mengenai PTM, ini kan ya terkesan dipaksakan ya. Padahal kita tahu bahwa gelombang ketiga sudah begitu nyata di tanah air. Sementara perkantoran sendiri sudah memberlakukan WFH, tapi sekolah masih ragu-ragu nih Prof. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi pada waktu SKB 4 Menteri itu dibuat kan sekitar tanggal 20 Desember. Itu memang sesuai banget untuk harus buka tatap muka, itu setuju banget. Ya. Awal Januari pun juga masih antara 0,3 sampai 0, masih di bawah 1% positivity rate-nya. Jadi selama di bawah 3% aman, 5% hati-hati, 10% ke atas tidak aman. Jadi memang mohonlah pada menteri yang terkait pendidikan untuk memikirkan ulang. Kalau tidak memang menghentikan semua, yang menghentikan provinsi tertentu saja, untuk kemudian buka lagi kalau sudah turun kurang dari 10% sesuai dengan standar dimanapun gitu ya. Baik, jadi kita kebijakannya mengikuti bagaimana kondisi ya Prof ya, jadi tidak perlu kaku seperti itu. Kalau kita lihat memang berbahaya atau memang tinggi ya harusnya ditutup ya Prof. Ya benar. Tidak perlu ragu. Nah kalau bicara mengenai PPKM Prof, ini menarik bahwa Jakarta penyumbang terbesar di tanah air untuk angka positivity rate di Indonesia. Tapi di satu sisi kita dihadapi dengan PPKM yang diperpanjang namun ada di level 2. Banyak pihak menuntut harusnya dinaikkan seperti itu. Tapi ada indikator lain yang membuat PPKM tetap stay di level 2 yaitu vaksinasi. Bagaimana Idi melihat ini? Ya, aku melihatnya tunggu dulu, ada beberapa saya kira pemikiran yang agak sedikit berbeda. Jadi memang benar kan sebagian besar yang Omikron datangnya taranya dari luar negeri. Dari luar negeri itu sebagian besar yang ke Jakarta. Jadi dirawatnya tentu di Wisma Atlet Jakarta. Jadi memang bisa diduga bahwa positivity rate Jakarta yang tadinya paling rendah di Indonesia menjadi meningkat. Namun sekarang ini berbeda, positivity rate yang tanggal 1 kemarin itu Indonesia 20,8%, Jakarta 16%. Artinya begini, jadi sebetulnya seperti saya bilang tadi, jumlah tes di Jakarta itu banyak banget, jumlah tes di provinsi lain sedikit sehingga tidak memberikan gambaran yang seharusnya. Jadi kan agak aneh ini positivity rate-nya. Seolah-olah aneh positivity rate-nya di luar Jakarta kok lebih tinggi dari Jakarta, padahal jumlah kasus yang terdiagnosis lebih banyak Jakarta. Jadi memang supaya memberikan gambaran yang benar, jumlah tes di provinsi yang lain mohon segera dinaikkan ya. Dan mengenai PPKM ya, kalau memang ini kan angkanya naiknya luar biasa dari awal Januari 200-an, terus mulai 1.000, terus dari 1.000 itu tanggal 15-an. 2 minggu kemudian naiknya di atas 10.000, terus sekarang berapa tuh 16.000 ya. Jadi memang harus disikapi hati-hati dan supaya gambarannya itu gambaran yang real. Jadi pertama tadi mohon untuk tes lebih banyak di beberapa provinsi, dan yang lebih penting lagi sekarang ini saya coba cek di beberapa rumah sakit Jakarta memang benar-benar di atas 50%, beberapa rumah sakit penuh, tempat rumah sakit saya bekerja isolasi penuh, ICU penuh, IGD-nya penuh. Dan bedanya dari bulan Juli Agustus tahun lalu yang antri masuk IGD nggak ada, kalau dulu kan sampai 16 lebih itu. Baik Prof, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Semoga penanganan pandemi makin baik dan tentunya tadi insight dari teman-teman IDI bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Terima kasih Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Salam sehat. Terima kasih Mas Dimas, salam sehat, semangat. Amin. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.